Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang konsep Object Oriented Programming ya. Nah, kemarin kita kalau nggak salah sudah sampai constructor dan destructor. Nah, sekarang waktunya kita akan lanjutkan kembali ke metode ya, yang cukup penting ya, yaitu metode setter dan juga getter ya. Nah, kita mulai dari setter dulu. Jadi, setter itu apa sih? Nah, jadi setter itu merupakan metode yang digunakan untuk menambah atau mengubah nilai pada suatu properti pada objek, ya. Nah, dalam kurung tidak menghasilkan apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya ya kan setter ini itu merupakan metode yang nggak mengembalikan nilai apa-apa gitu loh, ya kan? Nggak menghasilkan nilai apa-apa gitu loh, ya kan? Nah, akan tetapi ya kan dia melakukan sesuatu gitu loh, ya kan. Nah, apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan itu bisa menambah atau mengubah nilai pada suatu properti, pada objek gitu ya kan. Nah, mungkin biar lebih enak memahaminya ya, mungkin teman-teman ya ada yang sudah belajar function di bahasa pemrograman manapun ya. Misalnya di channel ini itu ada C++ ya kan. Nah, teman-teman pasti udah tahu gitu loh ya kan, function itu terbagi dua, ada function void dan ada function yang apa ya, ngembaliin nilai gitu loh, function yang ada return-nya gitu ya kan. Nah, function void itu dia nggak mengembalikan apa-apa gitu loh ya kan, karena nggak ada return-nya gitu loh ya kan. Nah, akan tetapi ya, function tersebut melakukan sesuatu ya, walaupun dia nggak mengembalikan apa-apa ya kan. Dia itu melakukan sesuatu, ya kan? Nah, setter juga sama, seperti itu, ya. Akan tetapi, apa yang ia lakukan itu hanya menambah atau mengubah nilai saja, ya, bukan yang lain. Nah, jadi gitu. Jadi, kurang lebih seperti itu ya untuk setter ya, nangkep ya teman-teman. Nah, mungkin, biar lebih nangkep lagi kita kasih contoh deh, ya kan. Nah, misalnya ya, di sini kita punya sebuah apa ya, punya sebuah kelas buku pemrograman nih ya. Misalnya nih, kita punya kelas buku pemrograman. Nah, salah satu objeknya ya, salah satu objek yang kita hasilkan dalam kelas ini itu adalah seperti ini ya. Datanya seperti ini. Nah, ini ada 3 properti ya kalau kita lihat ya. Ada properti nama buku, ada properti bahasa pemrograman yang dipelajari, dan juga ada properti jumlah halaman ya. Nah, seperti ini ya kalau kita perhatiin ya kan. Dan setiap properti itu sudah punya apa ya? Sudah punya nilainya masing-masing gitu loh. Nah, yang pertama nama bukunya. Nama bukunya adalah Sukses Belajar HTML. Nah, kemudian eh, apa namanya? Bahasa pemrograman yang dipelajari itu HTML ya. Dan kemudian jumlah halamannya itu adalah 227. Nah, kalau kita lihat ya, di sini setiap properti itu sudah ada nilainya masing-masing ya. Nah, sehingga ya kan kita itu hanya bisa mengganti gitu loh ya kan. Nah, kalau misalnya pengen nambahin ya kan apa gitu loh yang pengen ditambahin gitu loh ya kan, karena udah udah punya semua gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Namun kita merasa buku tersebut materinya kurang lengkap, sehingga kita perlu menambah halaman pada buku tersebut menjadi 300 halaman, agar materinya lebih lengkap lagi. Nah, jadi mungkin, apa ya, 227 halaman itu masih belum muat kali ya, ilmunya masih kurang gitu loh ya kan. Jadi kita pengen, ilmu yang kita sampaikan di buku tersebut itu sedetail mungkin, selengkap mungkin ya kan. Nah, sehingga kita, berencana untuk mengganti halamannya itu menjadi 300 gitu loh ya kan. Nah, yang awalnya 227 menjadi 300 halaman. Nah, mungkin teman-teman ada yang berpikir kalau, mengubah nilai dari 227 ke 300 itu adalah proses menambah, ya. Nah, proses menambah, bukan mengubah, ya kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang berpikiran seperti itu, maka jawaban teman-teman salah ya. Nah, karena, itu disebut mengubah gitu loh, ya kan, bukan menambah. Nah, kalau menambah itu apa sih, ya kan? Nah, mungkin ada yang berpikir ya kan 227 ke 300 kan ditambah gitu loh ya kan, ditambah berapa? Ditambah 73 ya kan. Nah, genap kan ya kan 300 ya kan kalau ditambah 73 ya kan.
Nah, padahal ya kan secara harfiah memang begitu ya kan, tapi kalau dalam object oriented programming ya kan maksudnya menambah ini tuh bukan apa ya, menambah nilainya gitu ya kan, akan tetapi kita mengisi nilainya gitu loh ya kan. Nah, misalnya nih anggap aja ya kan properti jumlah halamannya ini masih kosong nih ya kan, apa namanya, nilainya belum belum ada gitu loh, belum diketahui gitu loh ya kan. Nah, jadi bukan 227 atau 300 ya kan, melainkan kosong, nggak ada apa-apa gitu loh ya kan. Jumlah halamannya ini benar-benar belum diketahui gitu loh ya kan. Nah, maka ya kan saat kita ingin menentukan jumlah halamannya berapa, eee, misalnya jumlah halamannya kita menentukan 300 ya misalnya, ya kan. Nah, itulah yang disebut menambah, ya kan. Nah, itulah yang disebut sebagai penambah gitu loh ya kan, karena kita mengisi kekosongan gitu loh, mengisi properti mana yang nilainya kosong ya kan. Nah, itulah yang disebut sebagai menambah gitu loh ya kan. Jadi, menambah bukan secara harfiah yang, menambah nilai ya kan, dari 227 menjadi 300 ya kan, bukan ya kan. Melainkan, menambah nilai itu kayak menimpa nilai ke suatu properti yang masih kosong gitu, belum ada nilainya. Nah, itu ya. Nah, gitu, ya kan. Nah, proses mengganti nilai properti ya, properti jumlah halaman dari 227 menjadi 300 itulah yang disebut sebagai setter ya. Nah, sama juga ya kan halnya dengan kita menentukan 300 halaman nih ya kan, jumlah halamannya kan tadi masih kosong nih, belum tahu ya kan. Nah, terus kita memutuskan kalau jumlah halamannya adalah 300. Nah, itu juga disebut sebagai setter gitu ya kan. Nah, jadi ingat kata kuncinya itu menambah atau mengubah ya kan. Nah, artinya dia nggak harus mengubah, bisa juga menambah gitu ya kan. Yang awalnya kosong jadi ada gitu ya kan. Berapa ya kan 300 misalnya. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Nah, itu untuk setter ya. Nah, kemudian kita akan berpindah ke metode yang kedua ya, yaitu getter. Nah, getter merupakan metode yang digunakan untuk mengambil nilai pada suatu properti pada objek. Dan tentu saja karena dia mengambil ya, maka dia akan mengembalikan nilai pada properti. Ya iyalah ya kan, mengambil ya kan, masa dia nggak menghasilkan apa-apa gitu loh ya kan. Dia ngambil batu misalnya, masa ya kan dia nggak mengembalikan batu gitu loh ya kan. Nah, begitu juga dengan getter gitu loh ya kan. Nah, jadi dia apa ya? Dia itu mengambil nilai pada suatu properti pada objek ya kan, dan dia akan mengembalikan nilai yang dia ambil gitu loh ya kan. Nah, contohnya tuh gimana? Contohnya tuh kayak gini ya. Misalnya, kita ingin membeli suatu objek berupa buku dalam kelas buku pemrograman. Nah, jadi di sini kita masih pakai kelas yang sama ya, yaitu kelas buku pemrograman. Nah, sebagai pembeli tentu kita ingin mengetahui data-data berikut agar tidak salah dalam membeli. Yang pertama nama buku, kemudian bahasa pemrograman yang dipelajari, kemudian jumlah halamannya ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui nilai dari properti jumlah halaman dengan bertanya, berapa jumlah halamannya? Nah, proses mencari tahu nilai dari properti itulah yang disebut sebagai getter. Nah, jadi getter ini kayak apa ya? Dia tuh mengambil nilai pada suatu properti, akan tetapi eh, apa ya? Nilai yang diambil itu apa namanya? Bukan berarti nilainya itu tuh akan hilang gitu loh ya kan. Nah, misalnya ya kan kita masih apa ya? Berpaku pada contoh sebelumnya deh yang ada di setter nih ya kan. Nah, kita masih pakai contoh yang ini nih, ya kan. Nama buku Sukses Belajar HTML ya kan. Nah, bahasa pemrograman yang dipelajari adalah HTML dan jumlah halamannya adalah 227. Nah, kita pakai contoh ini aja deh ya kan biar enak ya. Nah, kita apa namanya, kita ingin membeli ya buku pemrograman ya. Nah, pertama-tama ya kan kita mesti cari tahu dulu buku pemrograman seperti apa yang ingin kita pelajari ya, dengan cara mencari tahu nilai dari nama bukunya apa ya kan, bahasa pemrograman yang dipelajarinya apa, jumlah halamannya apa ya kan. Nah, kita bertanya nih ya kan, eee, misalnya nih ya kan kita bertanya ke apa ya, ke penjaga bukunya ya, misalnya ya kan. Pokoknya ya di toko buku tuh kita bertanya lah dengan karyawannya ya kan, kayak misalnya, "Mas, eee, ini nama bukunya apa ya?" Nah, terus Masnya menjawab ya kan, "Ini nama bukunya Sukses Belajar HTML," misalnya ya. Terus, bahasa pemrograman yang dipelajari apa ya, Mas? HTML, kata Masnya. Dan terakhir kita bertanya lagi nih, ya kan, untuk jumlah halamannya berapa, Mas? Ya kan.
227 katanya ya kan. Nah, itu disebut sebagai getter gitu loh ya kan. Kita yang bertanya seperti itu disebut sebagai getter ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saat kita bertanya seperti itu nilai apa namanya kita telah mengambil nilai nama bukunya, bahasa pemrograman yang dipelajarinya, dan jumlah halamannya, apakah kita benar-benar mengambilnya? Jawabannya enggak, ya kan? Nah, jadi kita cuma bertanya gitu loh ya kan, apa namanya, nama bukunya ya kan dan sebagainya ya kan kita cuma bertanya seperti itu ya kan. Akan tetapi bukunya ya, nama bukunya itu tetap ada ya gitu loh ya kan. Nama bukunya, bukan hilang gitu loh ya kan setelah kita tanya ya kan hilang gitu ya kan. Atau jumlah halamannya menjadi apa namanya, menjadi nggak diketahui gitu loh ya kan setelah kita, bertanya ya kan berapa jumlah halamannya ya kan. Nah tentu tentu nggak kayak gitu ya kan. Nah berarti bisa dikatakan Getter ini nih hanya sekedar apa ya, Eee, kalau dibilang mengambil sih iya, tapi kayak apa ya, bukan mengambil sepenuhnya gitu loh ya kan, melainkan kayak apa ya, menyalin lah lebih tepatnya ya, menyalin nilai pada suatu properti ya kan. Nah kemudian salinannya itu ya kan dia kembalikan seb nah gitu ya kan, dia kembalikan sebagai nilai gitu loh ya kan. Nah jadi, apa namanya, kita masih pakai analogi yang kayak kita bertanya tadi ya kan, misalnya kita bertanya jumlah halamannya berapa ya kan. Nah, jumlah halamannya adalah 227 ya kan. Nah, itu sama aja kita kayak apa ya, mengcopy ya kan atau menyalin ya kan ya, menyalin, nilai dari properti jumlah halaman ya kan ke diri kita sendiri gitu loh ya kan. Nah, jadi, sekarang yang punya nilai, 227 ini nggak cuma bukunya ya kan, nggak cuma, properti jumlah halaman pada bukunya, tapi juga, diri kita sendiri juga punya gitu loh ya kan, nilai 227 ini ya kan. Nah, jadi kayak apa ya, bukan mengambil sih lebih tepatnya ya, tapi lebih tepatnya itu menyalin gitu loh ya kan. Menyalin kemudian dilempar ke diri sendiri gitu loh ya kan, dan kita kembalikan, sebagai nilai gitu loh ya kan. Nah, ke pemanggilnya gitu loh ya kan. Nah, jadi siapa yang memanggil gitu loh ya kan. Siapa yang memanggil, getternya ya kan, itu akan mendapatkan, nilai yang kita salin gitu loh ya kan. Nah, jadi, singkatnya seperti itu ya. Oke, nah jadi, aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang setter dan getter. Semoga dapat dipahami ya. Dan seperti biasa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!